Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayah dengan NPM 2114151079 dari Prodi Kehutanan 2021. Jadi di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan PPT saya, PowerPoint Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Gunardi. Jadi untuk judul PPT saya yaitu Agama Musuh Pancasila. Studi sejarah dan peran agama dalam lahirnya Pancasila. Akil Teguh Fatani 09 Juni 2020. Student Master of Government Affairs and Administration, Yusuf Kala School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Dr. Insinyur Gunardi Dewinarmo, MSI. Daftar isi: 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Pembahasan, 4. Penutup, 5. Daftar pustaka. Pendahuluan. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan berfungsi sebagai filosofis groundslings and common platform. 2. Pancasila sebagai kalimatun sawa di antara masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pramono 2018. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia berbeda dari sistem kapitalisme, liberalisme, dan sosial komunisme. Pancasila mengakui melindungi hak-hak individu hingga hak masyarakat pada semua aspek kehidupan. Indonesia sendiri lahir karena disatukan dari berbagai jenis ras, bahasa, budaya, agama, dan yang berbeda serta wilayah yang berbentuk kepulauan. Asidik 2006. Realitas ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang plural, berdimensi multikultur, dan dapat menyatu menjadi sebuah bangsa. Widisuseno 2015. Menurut Muslimin 2016. Fakta Pancasila. 1. Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman, dinamis, pemikiran yang terbuka dan merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat. Ideologi Pancasila dijadikan sebagai rujukan karena memiliki peran penting atas nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat. Sutrisno 2016. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan suatu kewajiban agar Pancasila selalu relevan dalam memberikan pedoman serta menjadi jalan terbaik dalam pemecahan suatu masalah. Edi 2018. 4. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila perlu diupayakan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Amaroini 2017. 5. Demokrasi Pancasila merupakan jalan tengah yang harus disikapi dengan bijak karena merupakan alternatif pemersatu bangsa. NR Yunus 2016. 6. Pancasila muncul pada saat kesadaran bersama pada saat masa-masa krisis. Kesadaran ini muncul dari keberanian untuk berkorban demi kepentingan yang besar dalam membentuk bangsa yang besar. Syahid Ali 2009. Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan agama. Hubungan ini senantiasa menghasilkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sehingga negara berhak mengurus agama dan kepercayaan. Soleh dan Wisnaini 2019. Pancasila sejatinya tidak bertentangan dengan apapun. Pancasila telah disepakati bersama oleh pendiri bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Manggalatung 2017. Akan tetapi, pada belakangan ini Pancasila sering dibenturkan dengan berbagai persoalan, salah satunya agama. Pernyataan yang dikeluarkan Ketua Badan Pembimbing Ideologi Pancasila atau BPIP mengenai agama adalah musuh Pancasila
Pada tulisan ini, peneliti akan mengkaji mengenai sejarah dan peran agama dalam lahirnya Pancasila, hubungan agama dengan negara dan Islam dan negara, sehingga tidak ada lagi pergesekan secara subjek dan objek dalam penyelenggaraan agama dan negara. 2. Tinjauan pustaka. Pancasila menurut pandangan beberapa ahli. 1. Pancasila menjadi sumber dalam ketatanegaraan yang dijadikan dalam membangun negara Indonesia. Pancasila menjadi peran penting dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Sutrisno 2016. 2. Nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan nilai yang terbentuk dari nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai kebudayaan secara keseluruhan. Kailan 2007. Menurut Douglas 1995 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan jalan tengah dari keseluruhan kepentingan. Menurut Widisuseno 2015, Pancasila sebagai ideologi negara secara filosofis memiliki akar yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia sebelum berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Secara epistemologi, Pancasila terbukti memiliki nilai kebenaran yang testable, falsifiable, refutable, sehingga bisa menyatukan keberagaman masyarakat bangsa Indonesia. Menurut Muslimin 2016, ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman, dinamis dan pemikiran terbuka sehingga penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat terus berjalan. Muslimin 2016. Indonesia sebagai negara yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika, faktanya belum mampu untuk menunjukkan kekuatannya dalam menangkal pemahaman radikal dan ekstrim dari berbagai pemeluk agama. Dangkalnya pemahaman tentang agama dan fanatik menimbulkan rasa superioritas terhadap agama lain. Leisa 2014. Faktanya, sebab-sebab radikalisme agama. Yang pertama, dimensi politik global merupakan salah satu penyebab terjadinya radikalisme. Yang kedua, berbagai analisa mengungkapkan bahwa radikalisme agama tumbuh dari politik global dunia Islam yang secara berkelanjutan menjadi objek adu domba. A.F. Yunus 2017. Munculnya tindakan radikalisme pada kaum muslim disebabkan karena mereka hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis yang dipahami secara literal, harfiah dan skriptural, sehingga melahirkan pemahaman yang fanatik, eksklusif, dan hitam putih. Mufid 2016. Cara menangkal radikalisme. Yang pertama, penyebaran paham radikalisme dapat dibendung dari berbagai kebijakan negara, yaitu melalui kebijakan menanam bahaya radikalisme dalam pendidikan. Aziz 2016. Yang kedua, pendidikan dalam jenjang sekolah dasar sangat berperan penting dalam menangkal pemahaman radikalisme di Indonesia. Sekolah dasar dapat mengajarkan Islam yang kontekstual dan kafah. Arifin dan Rizal 2016. Yang ketiga, selain itu, yang paling penting dalam menanggulangi ancaman radikalisme yaitu perlu adanya penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila agar loyalitas masyarakat terhadap Pancasila tetap tinggi. Edi 2018. Pembahasan. Perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dan Muhammad Natsir tentang landasan dasar negara. Pandangan Soekarno. 1. Soekarno memandang bahwa pemisahan agama dan negara karena agama adalah urusan spiritual, sedangkan negara urusan dunia. Yang kedua, Soekarno juga merujuk perkataan Mahmud SIB, yaitu apabila agama dipakai dalam mengelola negara, maka selalu digunakan sebagai alat untuk menghukum di tangan raja-raja dan zolim dan tangan besi. Hamidi
Jasim dan Abadi 2001. Pandangan Muhammad Nasir. Kemudian pandangan Muhammad Nasir dari kalangan agama menyatakan bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan karena urusan kenegaraan pada hakikatnya adalah bagian dari risalah Islam. Dalam membangun negara perlunya inspirasi dari nilai-nilai Islam karena orang beragama atau Islam memiliki pedoman hidup, ideologi yang semuanya mencakup pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perbedaan pendapat antara Soekarno dan Natsir, dapat disimpulkan pandangan mengenai negara Islam yaitu 1. Konsep kehidupan negara adalah aktualisasi keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya taat kepada Allah serta dalam berhubungan sama makhluk hidup harus berjalan sesuai dengan dalam aturan nilai-nilai Islam. 2. Negara adalah media untuk membuat aturan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui kekuasaan, negara nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan karena negara mempunyai wewenang untuk membuat, menjalankan, dan menegakkan aturan. Yang ketiga, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan karenanya nilai Islam telah tumbuh dan berkembang dalam diri bangsa masyarakat Indonesia. Hubungan agama dan negara. Yang pertama, hubungan agama dan negara pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak memisahkan hubungan antara agama dan negara. Pernyataan ini bisa dilihat dalam sila pertama Pancasila dan bab 11 Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama. Yang kedua, hubungan agama dengan negara hubungan agama dengan negara. Nilai ini sangat erat dan saling berhubungan dalam berbagai aspek. Berbagai kalangan cendekiawan, ilmuwan, dan agamawan di Indonesia menyepakat bahwa agama memberikan pedoman yang berasal dari Tuhan dan berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, tujuan pokok agama adalah keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian kepada penganutnya. Ishak 2014, Asila. Pernyataan yang mengganggu publik pada awal tahun 2020 mengenai agama musuh Pancasila yang disampaikan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudan Wahyudi menjadi pertanyaan semua kalangan. Ternyata, pernyataan yang dikeluarkan Yudian Wahyudi selaku Ketua BPIP merupakan kekeliruan dalam berpikir, bahkan kecacatan dalam berpikir dan berkomentar. Jadi, agama bukanlah musuh Pancasila dan Pancasila bukanlah musuh agama. Seringnya terjadi pergesekan dan kesalahpahaman serta mengadu domba. Mengadu agama dan negara menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Yang keempat, penutup. Hubungan agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah tatanan pengelolaan negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, agama dan Pancasila tidaklah bermusuhan, bahkan keduanya disatukan atas kesadaran yang menimbulkan keuntungan. Agama membutuhkan negara sebagai bentuk realisasi kehidupan dalam pengelolaan negara yang adil, bijaksana, dan dapat mensejahterakan masyarakat, serta memberikan keleluasaan bagi individu-individu untuk merealisasikan spiritualnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, daftar pustaka. Ahda A 2007, Tinjauan Kritis Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini. Kuriositas 11 19-36. Ahmad S 1999, Polemik Negara Islam Soekarno versus Natsir, Jakarta, UI Press. Al-Mawardi AM 1950, Adab ad-Dunya wa ad-Din, Kairo Dar al-Syaibah. Arianto B 2018, Kiprah Natsir dalam memperjuangkan negara Islam Indonesia,
Jurnal Kemudi, halaman 104-126. Arifin Z dan Rizal S 2016, menangkal radikalisme di sekolah, Islamuna, Jurnal Studi Islam, 53. Terima kasih. Do you have any question? wahyuhidayat42321@gmail.com